Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati. Firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul menjadi pekerja yang dipakai Tuhan. Seperti kita ketahui, kebaktian kita pada hari ini merupakan kebaktian yang cukup spesial karena pada hari ini kita akan mengadakan pemilihan pekerja baru, ya. Kita tahu pengurus baru, ya, dari periode tahun 2024 hingga 2027, ya. Gereja kita memang setiap 3 tahun ada pergantian pengurus, ya. Oleh karena itu ini merupakan suatu kebaktian yang cukup spesial. Ya, kita gunakan hak kita untuk memilih menurut suara hati kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, coba kita dengar-dengar. Jangan terlalu dipengaruhi oleh orang-orang luar, ya. Tetapi coba kita pakai suara hati kita untuk memilih. Ya, oleh karena itu firman Tuhan pada siang hari ini menjadi pekerja yang dipakai oleh Tuhan. Ini menekankan bahwa setiap orang yang percaya, ya, harus bersedia, ya, untuk dipakai oleh Tuhan, ya, dalam pekerjaan kudusnya, ya. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya, baik dalam pelayanan rohani maupun dalam pekerjaan mereka sehari-hari, ya. Nah, pada saat ini kita akan lihat beberapa poin penting, ya, yang boleh kita simak, ya. Yang pertama adalah panggilan untuk setiap orang. Kenapa? Karena Rasul Paulus pun di dalam kitab Kolose menerangkan kepada kita orang-orang yang telah percaya, ya, apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang percaya, ya. Mari kita lihat sama-sama di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita tahu perikop itu berhubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Itu poinnya. Kita lihat bekerja harus sama seperti kalau di luar kehidupan kita sehari-hari, sama seperti kita untuk Tuhan, ya. 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, kita bisa lihat. Itu ajakan atau ajaran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Tidak lain juga mengajarkan kepada kita semua. Bahwa kita semua itu harus siap, ya, untuk dipakai sebagai alat daripada Tuhan. Nah, setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik di gereja maupun di tempat kita bekerja, ya, adalah bagian dari pelayanan kita, ya. Kita dipanggil untuk bekerja dengan hati yang tulus dan dedikasi yang penuh. Karena apa yang kita lakukan, ya, cobalah kita selalu untuk Tuhan, bukan untuk manusia saja.
Jadi kalau kita bekerja, kalau kita benar-benar persepsi sama seperti kita mau melayani Tuhan, otomatis prestasi kita akan lebih baik. Dibanding kalau kita kerja asal-asalan, hanya lewatin waktu, hanya bekerja ya sekedarnya. Coba kita tingkatkan hasil daripada pekerjaan kita. Kita melakukan ini, hasilnya coba kita tingkatkan. Otomatis akhirnya kita pun bisa lambat laun akan memuliakan Tuhan. Nah itu hal ya. Artinya ya, menjadi pekerja yang dipakai oleh Tuhan tidak terbatas pada pelayanan di gereja saja, ya, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan kita, ya. Baik di kantor, baik di rumah atau di sekolah. Nah, kita kalau pelajar, jadi kalau kamu sebagai pelajar bekerjanya apa? Ya belajar sungguh-sungguh, jangan mau ulangan baru belajar. Bisa nggak kita konsisten? Ya, sebelum kita menghadapi ulangan kita belajar. Saya pernah pada saat saya kuliah, itu biasa kebiasaan manusia kalau mau ujian baru belajar. Kalau nggak ada ujian nggak ada belajar. Suatu ketika saya ikut ujian semester pertama aljabar linier, itu kita ingat semua udah ditulis udah bener ya. Setiap soal umumnya 1 lembar atau 1,5 lembar jawabannya, itu diturunin dari sini baik ke sini, itu ujung-ujungnya udah bener 2/5. Wah, kalau kita 2/5 langsung ya, tanpa cepet disangkain kita sering 2 kali 5 sama dengan 10. Wah, pada saat diperiksa oleh kakak kelas, kan ulangan kita udah tahu nih, periksa, ya lu udah bener semua, ujungnya 2/5 dapatnya 10. Lu mah males, dia bilang. Waduh, gua enggak, saya ceroboh. Karena dulu selalu guru-guru SD selalu mengatakan kalau salah sedikit gitu ceroboh. Itu bukan ceroboh, kata teman saya. Itu karena kamu males. Loh, gimana males? Dari sekolah, dari dulu juga kalau salah, ya begitu-gitu ceroboh. Enggak, males dia bilang. Karena sesuatu kalau kita rajin, pasti kita pernah mengalami hal tersebut. Jadi kita hitung-hitungan, itu salah hitung. Salah hitung itu berarti males dia bilang. Bukan ceroboh. Kalau males sama ceroboh beda dia katakan. Kalau males, coba kamu pernah gak mengalami contoh soal pelajaran-pelajaran mana yang kamu pernah itu? Saya bilang ya mau ulangan nih paling berapa lembar, ini jajalin begini-gini. Saya kasih lihat nih berapa 2-3 lembar saya pernah belajar. Terus dia buka lemari dia. Nih, ada 2 rim. Nih pelajaran aljabar linier saya latihan sampai 2 rim dia bilang. Kayak begini-begini mah udah pasti pangkat-pangkatan apa pasti teringat. Sehingga pada saat ini kalau saya pangkat-pangkatan udah pasti teringat. Nggak mungkin saya jadi 2 kali 5, 2 × 5. Yang cakap dan takut akan Allah. Jadi cakap dan takut ini sama, nggak bisa dipisahkan. Ya, orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya ya terutama urusan-urusan keuangan dapat dipercaya. Ya, kalau kita udah kasih, nggak perlu kita khawatir dia nyatut, dia ini, kita serahkan. Itu tanggung jawab dia ke Tuhan. Yesus aja serahkan ke Yudas. Tahu nggak Yudas tukang catut? Tahu. Tapi tetap aja dia kasih. Dia percayakan. Padahal untuk kebutuhan sehari-hari, Yudas sebagai pengumpul atau bendahara harus membeli sesuatu. Nah, setiap dia beli, ya mungkin hampir banyak dia beli, dia sisihkan uang itu, ya untuk kepentingan pribadinya. Nah itu tanggung jawab dia kepada Tuhan. Tuhan tahu, tapi tetap Tuhan pakai sampai akhir hidupnya.
sampai akhir hidup daripada Tuhan Yesus juga. Kita lihat. Nah, itu yang ya. Kita lanjutkan lagi, orang-orang yang dapat percaya dan orang yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang. Nah, 1.000 orang cukup banyak. Ya, kita jemaat Sunter yang kebaktian rata-rata ya 150, 180. Kalau perjamuan kudus ya 180. Kalau kita lihat, ya kita percayakan. Nah itu, ya. Nah itu yang oleh karena itu di dalam kita memilih nanti, coba kita belajar juga cara seperti Tuhan memilih pengganti daripada Raja Saul, yaitu Daud. Ya, yang utama adalah kualifikasi hati, bukan hanya kemampuan. Jadi saya katakan bukan hanya kemampuan. Jadi bukan hanya kualifikasi hati, ya. Tidak kita kesampingkan kemampuan. Kemampuan itu juga penting. Sama seperti apa yang dikatakan Reuel tadi. Dikatakan orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Jadi kita lihat ya, Tuhan tidak pernah melihat penampilan luar saja ya, atau status seseorang, tetapi Tuhan lebih pentingkan hati. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 16, di situ Tuhan memakai Nabi Samuel untuk mengurapi Daud sebagai pengganti daripada Saul. Tapi prosesnya kalau kita lihat, awalnya dia disuruh pergi ke Isai, urapilah anak Isai itu. Pada saat anak pertama hadir di tengah, di depan mata daripada Samuel, Samuel dalam hati berpikir, wah ini gede, gagah, ya prajurit yang boleh dikatakan baik ini. Inilah yang bisa menggantikan Saul. Tapi Tuhan langsung tahu apa yang ada di dalam hati Samuel. Lalu apa yang Tuhan katakan? Mari kita sama-sama lihat di dalam kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Ayat. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kualifikasi yang pertama dari Tuhan itu hati. Coba kita lihat, ya. Hati yang bagaimana? Coba kita lihat. Dari itu coba kita perhatikan para pemimpin, para akan yang pengurus yang akan memimpin gereja ini. Ya, dari urusan keagamaan, ya kita tahu ada 4 orang, ya. Kita bisa perhatikan suara hati kita, coba kita benar-benar untuk memajukan, bukan karena koneksi, tapi kemampuan orang itu, ketulusan hatinya, keapanya, coba kita sama-sama. Kita bisa memilihnya. Ya. Nah, seringkali ya kita merasa ya bagi orang yang akan dipilih merasa tidak cukup mampu atau layak untuk dipakai Tuhan. Ya. Namun Tuhan lebih peduli kepada kemurnian hati kita. Ya. Kerendahan hati dan kesediaan kita untuk taat. Nah itu, ya Tuhan memilih Daud sebagai gembala muda, kita tahu ya, bukan karena kemampuan yang hebat, tetapi karena hatinya yang penuh dengan iman dan ketaatan dia. Kalau kita perhatikan Daud, ya pada saat dipilih sebelum dia menjadi, setelah diurapi, dia menjadi pelayan daripada Saul. Setiap roh jahat menghinggapi Saul, maka Daud dengan cekatan memainkan kecapi.
Ya, dia mainkan kecapi. Nah, lihat pada saat Saul memilih pegawainya, dia katakan, kita lihat lanjutin 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14, saya akan bacakan. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku, perintahkan hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Nah, 17, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi yang baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ia seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Jadi klarifikasi Daud secara jasmani, orang luar pun bisa lihat. Dia lihat, wah ini pandai main kecapi, ini. Nah, itu klarifikasinya pada saat dibutuhkan orang yang main kecapi, dia ingat. Terakhirnya dikatakan, ya, itu adalah Tuhan menyertai dia. Jadi ada orang luar bisa lihat, Tuhan menyertai ini orang. Nah, itu klarifikasi yang baik, ya. Nah, coba kita renungkan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Nanti ya sekitar jam 3 lewat 20 menit. Nah, kita juga akan memilih. Coba kita lihat ya. Nah, yang ketiga. Nah, ini untuk para pengurus baru ya. Yang ketiga ini kesediaan untuk diproses. Saya ambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini mengenai kisah Yeremia dan tukang periuk. Di mana menggambarkan bagaimana Tuhan dan ya adalah tukang periuk, dan pengurus itu yang terpilih ini adalah tanah liatnya ya, untuk menjadi pekerja yang bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau tanah liat itu siap dibentuk, diproses oleh Tuhan. Terkadang proses tersebut ya melibatkan kesulitan, kita tahu, tantangan dan pembentukan karakter. Karena kita tahu tanah liat kalau dibentuk ya, bentuk udah muter-muter, kalau ada alatnya, kalau kita lihat tuh muter. Terus kalau mau apa ditekan sedikit, itu tanah liat gampang itu ya, ditekan kalau masih lembek itu. Tapi setelah menjadi sesuatu yang akan dibentuk, lalu tanah liat itu pasti akan dibakar supaya keras nanti. Nah, pada saat proses itu kita tahu, pasti pada saat tanah liat kalau itu seperti kita, pada saat dibakar, ya, pada saat dibentuk oleh Tuhan, memang sakit, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Nah, ini ya bagi kita, bagi saudara-saudari 6 orang nanti kalau terpilih, coba siap untuk dibentuk, kesediaan untuk diproses. Sama seperti di dalam kitab Yeremia pasal 18 dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan ya. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia berbunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka
tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Di sini itu harus mau bisa bersedia diproses oleh Tuhan. Memang pada saat itu ya kita belajar coba ya, sama seperti tanah liat yang harus dibentuk, diubah menjadi bejana yang berguna ya. Kita juga harus siap untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Nah, ini berarti kita harus memiliki sikap yang siap untuk belajar, dikoreksi dan diproses agar semakin menyerupai Kristus. Nah, itu poin yang ketiga ya. Yang keempat ya. Nah, di dalam kepengurusan ini harus setia dalam tugas-tugas kecil. Kalau tugas-tugas kecil ya sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus sering menguji kita dalam hal-hal kecil sebelum mempercayakan kita dalam hal-hal yang lebih besar. Ya, dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 ini apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mari kita sama-sama buka kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini penting sekali. Kesetiaan kita dalam tugas-tugas yang kecil. Kelihatannya kecil ya. Tapi kalau kita setia, akhirnya Tuhan pun akan memberikan perkara yang lebih besar ya. Kesetiaan dan ketekunan dalam tugas-tugas kecil ini menunjukkan sikap hati yang bisa diandalkan ya. Tuhan tidak hanya mencari orang-orang yang berbakat ya, berbakat punya kemampuan. Tetapi juga orang-orang yang setia ya, bisa diandalkan dan bekerja dengan tekun apapun yang mereka hadapi. Ya, mungkin jadi pengurus, wah kalau itu ada yang komplain, ada komplain. Ya, komplain itu menjadi suatu makanan enak. Ya, saya belajar juga komplain dari pada saat pertama-tama saya bekerja. Itu depan saya, partner saya ya, yang akhirnya sampai sekarang menjadi partner. Wah, dia kemana-mana suka ngajak saya apa. Nah, selalu setiap hari pasti ada komplainan dari customer. Kiriman barangnya telat lah, inilah, itulah, proses pokoknya setiap hari. Suatu ketika beberapa hari nggak ada yang komplain. Nah, kalau nggak ada komplain dia bilang, aduh, badan gue kok ngerasanya gak enak. Kenapa? Ya gak ada yang komplain dia bilang. Jadi kayak komplain itu menjadi suatu makanan dia. Kalau gak ada yang komplain kayaknya aduh kurang enak. Nah itu bisa gak kita komplainan dari jemaat? Ya bisa suatu menjadi makanan. Biarin apa. Sehingga kita gak wah dikomplain dikit. Udah deh gak mau kerja lah. Udahlah. Masa bodoh itu. Nah, kita belajar ya, anak-anak muda sekarang, anak milenial, anak-anak ya EI ya. Nah, kalau kita lihat itu rentan terhadap komplain. Kalau baru dikomplain sedikit, udah nggak mau dah, udah marah-marah, udah gini. Saya lihat, aduh, kok gitu amat ya. Beda dengan
zaman sakit saya, apalagi zaman orang tua saya. Orang tua saya kelihatannya lebih berani lagi, lebih hebat lagi. Ya kita bayangkan, ya kebetulan ayah saya kan juga memang lahir di sini, tapi besar di RRC, pemuda dia balik lagi ke sini. Seringkali kalau itu saya juga sering bertanya, kok cek begini ya, kok tua gini, kok bisa dapetin mama saya ya? Saya pernah bertanya sama dia, gimana jarak Jakarta, dulu dia tinggal di Jakarta, itu ada di Jawa Tengah. Kok bisa ya? Saya bilang, oh pakai surat, dia bilang. Dulu mah kirim surat. Dia bilang, surat. Oh kok bisa kenal? Oh dikenalin. Memang dikenalin, tapi dikenalin bukan langsung menikah. Pakai proses. Wah gimana. Saya lihat, berani. Sehingga itu pun lah dulu aja berani. Sehingga pada saat ya kebetulan saya jadi pemuda mencari pasangan. Ya kalau jarak-jarak dekat itu dulu 2 kali lipat aja dia bisa, masa anaknya nggak bisa. Nah itu menjadi suatu tantangan. Jadi akhirnya bisa lebih maju. Jangan kita lihat, aduh susah ya ini begini. Enggak deh gue yang kecil aja lah. Enggak, kita harus berani bisa. Nah itu poinnya ya. Yang keempat ya, dari pengurus baru juga ya, kerjasama dalam tubuh Kristus. Tadi telah dikatakan ya mengenai di kebaktian pagi ya, dalam mengelola gereja itu harus satu tubuh ya, sama-sama kerjasama dalam tubuh Kristus. Itu diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus pasal 12. Mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-27 kalau kita tahu ya. Kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Setiap orang memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil atau tidak penting dalam pelayanan kepada Tuhan. Ya, saya ambil contoh. Kalau kita butuh, ya kita adalah makhluk hidup, ya perlu makan. Nah, dalam proses makan aja kita lihat, ya kita mau tidak mau harus ambil piring, sendok, garpu. Kita ambil centong, ambil nasi di tempat nasi. Kita itu. Nah, kita ambil sayur, ada apa semua kita ambil sayur. Nah, pada saat kita suap, kita lihat nih, pada saat kita suap, mulut langsung bisa nganga. Kita masukkan ke dalam mulut. Ya. Kita kunyah biasanya gigi seri yang depan ya. Nah, kalau makanan itu kita mau hancurkan lebih kecil, lebih halus, maka otomatis lidah itu menggeser makanan itu dari mulut kita itu ke kiri dan ke kanan. Jadi Graham yang mengunyah. Ke kiri, ke kanan, ke kiri. Pakai proses, pakai otak nggak? Nggak ada. Langsung, udah gini langsung dengan sendirinya. Udah otomatis. Nah itu hebatnya kita lihat. Nah itu berarti kerjasama dalam satu tubuh. Demikian juga di dalam organisasi gereja. Kalau kita bisa tahu ya kita kerjakan. Kita kerjakan, nggak usah kita nggak enak lah, inilah itulah. Ya kita sama-sama. Memang harus tugasnya dia nggak bisa langsung kita ambil alih. Nggak perlu, gimana, nggak mau lah, nggak enak lah, apalah. Nah ini sama seperti proses makan aja. Kita makan, mau nggak mau dengan sendirinya itu hebat sekali. Pada saat apa? Pada saat kita ada sariawan di sebelah kanan, otomatis kita ngunyahnya ke sebelah kiri. Lidah itu berusaha untuk tidak menyodorkan makanan ke sariawan itu, tetapi ke arah yang lain. Nah ini luar biasa. Nah itulah kerjasama. Cobalah kita saling kerjasama, mampu dalam hal-hal yang lebih besar, prinsipnya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Nah ini ya, kalau kita bekerja sama, sama-sama, sama seperti satu tubuh Kristus. Itu hal yang kelima. Hal yang keenam ya. Nah ini penting, harus ada iman dan ketergantungan kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu itu mulainya juga kita harus ada iman. Kita lihat orang-orang yang akan kita pilih, ada nggak iman kepada Tuhannya itu baik, ya, aktif nggak, dasar 10 kepercayaan gereja Yesus sejati diamalkan tidak. Itu kita sama-sama. Kalau nggak bisa, coba kita berusaha. Yang penting kalau mau jadi pekerja, berusaha mau menuju kesempurnaan seperti Kristus. Kalau kita nggak ada menuju sana, ya kita akhirnya nggak ada kemajuan. Tapi kalau kita mau ada kemauan untuk ketergantungan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan semua. Nah ini poin-poin penting sekali ya. Kebergantungan pada Tuhan baru kita mengandalkan hikmat, bukan pada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Kalau kita bisa semuanya itu, otomatis kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Ya, penutup, kita tahu ya, untuk menjadi pekerja yang dipakai Tuhan bukan hanya tentang melakukan hal-hal besar atau spektakuler ya, tetapi tentang ketaatan, tentang kesetiaan, tentang kesediaan untuk dibentuk oleh Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan sekecil apapun, ketika dilakukan dengan hati yang benar ya, dan untuk Tuhan, kita dapat menjadi alat yang dipakai untuk memuliakan namanya. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Memang cukup singkat karena sebentar lagi kita akan ada pemilihan ya. Kita akan saya akhiri.